Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kiri tolong lihat ke depan, yang kanan tolong perhatikan. Di depan ada Bang Iqbal yang tampan dan rupawan, dicintai sama perempuan, apalagi sama santriwati yang ada di Subang, Palembang, dan Tangerang. Alhamdulillah. Makan bubur campur batu. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatil Islam wal kafa binikmah. Walhamdulillahillazi ja'alani min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri dan para hadirin yang berbahagia. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat, dari mobil yang mengkilat, rumah yang tingkat, sampai istri tidak cukup satu tapi 4. Alhamdulillah. Selawat berbingkaikan salam terlimpah curahkan kepada junjungan alam, orang yang belum pernah ke Bekasi tapi orang yang nggak pernah pilih kasih, orang yang belum pernah ke Bandung tapi namanya selalu dijunjung, orang yang belum pernah ke Cibiru tapi suri tauladannya selalu ditiru. Siapa beliau? Nabiyuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa alihi, yang telah membawa dari zamannya kegelapan hingga zamannya terang menerang, dari zamannya orang naik onta sampai zamannya orang naik mobil Toyota, dari zamannya orang naik kuda sampai zamannya orang naik motor Honda, dari zamannya orang jalan kaki sampai zamannya orang naik motor Kawasaki. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Al-Farizi Humaydi, asalnya dari Bekasi, sukunya suku Betawi, cucunya Haji Nimen Hambali. Kuliahnya di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, jurusannya ilmu komunikasi, yang sekarang lagi ikut kompetisi santri versary yang mudah-mudahan bisa menghibur para juri. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya sini bukan seperti patung Liberty yang membawa obor tanpa api dan membawa buku tanpa isi, tapi berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya akan patah-patahkan menjadi satu kalimat yang saya akan beri judul Suri Tauladan Rasulullah SAW sebagai bekal pembangun generasi muda Islami. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan, man zikru awliya tanzilur rahmah. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulullah ajma'in. Bicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kita udah masuk yang namanya bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal yang mana dilahirkannya sosok orang yang mulia, orang yang belum lahir ke bumi tapi sejarahnya sudah ada jauh dari Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Nabi akhirul zaman, Nabi Zainal Anbiya, penghias dari segala-gala nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke bumi tujuannya satu, lil utami memakarimal akhlak, untuk mensempurnakan akhlak. Saking Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya begitu mulia, Nabi mempunyai sifat-sifat yang hampir sempurna, hampir semua sifat-sifat kebaikan makhluk hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam punya dalam dirinya. Kalau ada orang yang sabar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sabar. Bahkan ada suatu cerita, ada seorang pengemis tua yang matanya buta, yang setiap harinya selalu mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Tapi apa yang dibalasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi makan tiap hari, tiap pagi dengan penuh
pengertian, perhatian, dan penuh kasih sayang. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Begitu mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada orang yang jujur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling jujur. Bahkan hatta dalam berdagangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sedikit pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil keuntungan dalam berdagang tersebut. Subhanallah. Dan jika ada orang yang rendah hati, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tawadu. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka duduk sama orang yang miskin, berkumpul sama orang yang miskin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, ya Allah, Allahumma ij'alna miskinan wa zumra wa syurna fi zumratil miskinan. Ya Allah, jadikanlah saya orang miskin dan kumpulkanlah saya bersama orang-orang yang miskin. Subhanallah, begitu rendah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika ada orang yang penyabar, pemberi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Jika ada orang yang meminta, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberi tanpa kira-kira. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahunnya menyembelih hewan kurban 100 hewan kurban dalam setahunnya. Untuk apa? Untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim berkali-kali. Begitu mulia, begitu indah suri tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuk sama-sama kita mengikuti suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci. Bila ada kata-kata yang salah, jangan laporkan ke polisi, karena polisi bukan menerima kata-kata yang salah. Jadi tolong maafkan dalam hati. Unzur maqala wala tansa ilayya. Muhammad Iqbal Al-Farizi. Syukran katsiran. Akhirul kalam, ila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.